Sebelum sholat main handphone boleh? Boleh. Sebelum sholat pijitan dulu boleh? Boleh. Sebelum sholat ngobrol dulu boleh? Boleh. Ini baca usoli yang lebih bagus malah nggak boleh. Itu kan jeleknya orang-orang Wahabi katanya. Kan bagus usoli membantu hati, malah nggak boleh. Sementara ngobrol, main handphone, pijitan segala macam boleh. Begitu baca usoli, ini ada hubungannya dengan malah nggak boleh. Nah, lihat. Seolah ini merupakan hujah dan tidak syak lagi mereka tahu seperti ini dari mana? Dari setan, dari iblis, wahyu setan, wahyu iblis. Ya. Membodohi mereka, karena tentu iblis senang sekali ketika kaum muslimin berbuat bid'ah, berbuat syirik, berbuat salah. Iblis nggak tahu kaum muslimin mengamalkan sunnah. Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti salah satu ustaz di YouTube, Allahu Akbar, tak diucapkannya niat di mulut, sah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita was-was. Jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya? Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasad, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi imam? Ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan. Illa kecuali lidaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Yang kelahi gara-gara ini, NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Yang kelahi gara-gara ini, kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait talaffuz bin niyah, ya, dalam istilah fikihnya itu disebut dengan talaffuz bin niyah atau melafazkan niat. Ini sebenarnya kan pembahasan yang sudah terjadi sejak zaman salaf, ya, dan sudah dibahas oleh para ulama fikih dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali. Terkait dengan talaffuz bin niyah ini sebenarnya kan bukan permasalahan baru, ya, dan sudah sejak lama memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, menyikapi perbedaan pendapat para ulama itu asalkan datang dari para ulama yang muktabar, yang memang ahli di bidangnya di mazhab fikih, ya, maka kepada kita orang awam itu kan bisa memilih salah satu, ya, sesuai dengan yang kita lebih cenderung kepadanya. Ini adalah fix perkara fikih, ya, dan para ulama meskipun berbeda pendapat dalam hal ini mereka itu saling menghormati. Nah, sekarang datang satu kelompok, ya, yang kelompok ini menganggap dirinya adalah yang paling sesuai sunnah gitu. Walaupun kadang-kadang bertabrakan dengan pendapat-pendapat mazhab, ya, di mana ustadz ini mengatakan bahwa talaffuz bin niyah itu adalah bisikan dari iblis itu. Jadinya kalau kita mau mengatakan ustadz ini siapa sih begitu kan, sangat tidak beradab sekali kepada pembahasan-pembahasan fikih yang sudah sejak lama dibahas oleh ulama-ulama yang muktabar. Yang tentu kalau kita untuk membandingkannya saja sebenarnya adalah hal yang konyol, ya, membandingkan ulama-ulama besar, ulama-ulama fatwa, ulama-ulama mazhab dengan seorang ustadz yang baru terkenal akhir-akhir ini di YouTube, ya, yang tiba-tiba membawakan pendapat menjelaskan kepada jamaahnya bahwa melafazkan niat ketika sholat itu adalah bid'ah, yang mana bid'ah ini datang dari bisikan iblis, karena iblis itu sangat senang sekali melihat para pelaku bid'ah, makanya dibisikin tentang talaffuz bin niyah. Itu dia secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa Imam Syafi'i dan rentetan murid-murid Imam Syafi'i yang merupakan ashabus Syafi'i, yang notabene mereka adalah ulama-ulama besar, ya.
dari kalangan mazhab Syafi'i Ahlus Sunnati wal Jamaati, mereka semua telah terpapar bisikan iblis. Ini kan na'udzubillahi min dzalik. Jadi di mana ini dakwahnya yang santuy, dakwahnya yang katanya, sesuai dengan sunnah, kok menghakimi seperti ini gitu ya. Padahal kan jujur saja dalam berdakwah itu, tidak ada larangan Anda mau mengambil pendapat yang mengatakan bahwa melafazkan niat itu adalah misalnya bid'ah, menurut ulama ini disebutkan. Tetapi ada juga sebagian ulama, bahkan bukan sebagian, mayoritas ulama ya dari ulama salaf di kalangan mazhab sampai dengan sekarang ini mayoritas ulama mengatakan boleh atau bahkan mandub atau bahkan mustahab disunnahkan untuk melafazkan niat. Jadi harus jujur dan harus adil dalam menyampaikan, suatu hukum kepada jamaah ya, supaya jamaahnya yang awam-awam ini tidak gampang memvonis, gampang menyesat-nyesatkan orang, apalagi sampai kalau ada orang awam yang melafazkan niat sebelum berniat dalam hati itu, lalu dia mengatakan, "Oh, kamu ini adalah orang yang dikuasai atau diwisiki oleh iblis, karena itu datangnya dari iblis," gitu ya. Padahal melafazkan niat itu adalah datang dari kaidah-kaidah usul fikih yang telah disusun oleh para ulama, sehingga memberikan penjelasan akan kesunahan dari melafazkan niat itu. Nah, kita pun yang mazhab Syafi'i apabila sudah bisa, memasang niat di dalam hati, bisa fokus ya di dalam, memasang niat sebagai rukun di awal melaksanakan sholat atau di awal melaksanakan ibadah yang lain, maka sebenarnya melafazkan niat ini adalah hal yang boleh kita tinggalkan. Jadi fix ini hanya perkara hukum saja ya. Gimana hukumnya kalau misalnya kita was-was nih, kita, sholat kok sulit sekali untuk, fokus nih, karena ada orang-orang yang permasalahannya semacam itu. Tidak bisa kita bandingkan dengan orang-orang yang memang misalnya, kekhusyuannya itu tinggi, misalnya bisa langsung, berniat untuk sholat gitu. Nah, jadi ustadz ini tidak sadar ya, merasa sebagai penyampai dakwah, tetapi sebenarnya dia ini adalah pemecah belah umat, ya. Sehingga nanti kan, jamaahnya dengan jamaah yang lain akan saling caci-mencaci begitu, karena disampaikan dengan cara menghukumi atau seperti itu, gitu. Nah, tolonglah kepada ustadz salafi yang satu ini ya, lebih bijak lagi di dalam berdakwah gitu. Lihat ya, negara tempat Anda berdakwah ini bisa dikatakan mayoritas dari bermazhab Syafi'i, dan mereka mengatakan mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan disunnahkannya atau mustahabnya melafazkan niat, sebelum berniat di dalam hati, begitu. Itu ya teman-teman, komentar saya kepada ustadz ini. Nah, jadi, kalau kita mau beribadah, terutama ini persoalan fikih ya, kalau kita mau aman dan selamat itu ya kembalilah kepada 4, imam mazhab ya. Terlepas dari mana saja yang kita mau ambil begitu, mau mengambil tidak melafazkan niat ya tidak masalah, mau mengambil yang, sunnah melafazkan niat karena memang kita butuh juga tidak masalah. Tetapi yang bermasalah di sini adalah menyampaikan narasi kepada publik atau kepada orang awam, sehingga seolah-olah menyudutkan pendapat yang lain, apalagi sampai mengatakan bahwa pendapat itu datang dari bisikan iblis. Itu artinya Imam Syafi'i dibisiki oleh iblis dan ulama-ulama lain tentunya ya, yang mengarang kitab yang di situ mengatakan akan kebolehan dari melafazkan niat. Ini kan tidak hikmah ya cara berdakwah yang seperti ini. Karena ini termasuk, pada apa ya, pembahasan yang memang sifatnya khilafiyah, di kalangan ulama-ulama fikih, dan khilafiyahnya itu tidak terlalu besar sih sebenarnya. Ini menjadi negatif, karena dinarasikan negatif oleh teman-teman atau ustadz-ustadz salafi wahabi gitu ya. Padahal ini permasalahan perbedaan yang biasa saja gitu. Samalah kayak, kunut atau tidak kunut itu, seperti itu ya. Perbedaan para ulama itu ada dalam hal-hal fikih gitu. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa jadi bandingan ya terhadap, doktrin, sempit yang disampaikan oleh ustadz tadi, dan mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.